Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Sobat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Anda semua tentu tahu rokok. Bahkan mungkin di antara Anda adalah seorang perokok. Kalau kita perhatikan di kemasan rokok, ada peringatan bahaya merokok. Ada yang sekedar tulisan saja, ada bahkan yang mencantumkan visual bahaya merokok. Ada yang gambar di sini bolong ya, pita suaranya bolong. Kemudian ada juga gambar kecelakaan lalu lintas dan sebagainya. Itu artinya kita semua paham dan tahu tentang bahaya rokok. Tapi di lapangan yang terjadi adalah banyak pecandu rokok yang mengabaikan itu semuanya, yang tidak mengindahkan peringatan tentang bahaya rokok. Kenapa? Karena mereka sudah kecanduan. Karena mereka sudah merasa bahwa rokok itu adalah sebuah kebutuhan yang tidak bisa ditinggalkan. Kalau rokok itu sudah menjadi kebutuhan, maka apapun kata orang yang melarang tentang rokok itu, ya dianggap angin lewat saja. Nah, jadi saya ingin mengatakan di sini, kalau seandainya Al-Quran itu posisinya seperti rokok bagi sang pecandu rokok, maka saya jamin Anda akan bisa dengan mudah hafal 30 juz. Anda akan bisa dengan mudah memurojaah hafalan setiap hari dengan ringan sekali, dengan tanpa ada rasa malas, karena Anda merasa Al-Quran sudah menjadi candu bagi Anda. Anda sudah menjadikan Al-Quran sebagai kebutuhan. Kalau Al-Quran sudah menjadi kebutuhan untuk kita, maka hari-hari kita akan terasa kurang apabila belum tersentuh oleh Al-Quran atau kita belum menyentuh Al-Quran. Nah, maka poinnya di sini adalah bagaimana cara kita menjadikan Al-Quran ini sebagai candu. Banyak cara untuk membuat kita senang dengan Al-Quran. Ada orang yang senang dengan Al-Quran itu karena bisa ditilawahkan dengan cara mujawwad atau dengan irama, ya. Ada korek-korek yang bersuara bagus sehingga ketika mereka membacakan ayat-ayat Al-Quran membuat hati kita tersentuh. Silakan jika Anda merasa tersentuh, merasa senang dengan Al-Quran dengan cara mendengarkan tilawatil Quran atau mujawad dari para qori, ya silakan Anda senangnya Al-Quran dengan jalan itu. Ada pula orang yang senang dengan Al-Quran, terkesan dengan Al-Quran karena mendengarkan murotal para imam, seperti misalnya Misyari Rosid atau Mahmud Khalil Al-Khusari, Abdurrahman Sudais dan sebagainya. Silakan Anda dengarkan supaya Anda merasa nyaman dengan Al-Quran dan Anda cinta dengan Al-Quran sehingga nanti Al-Quran menjadi candu buat Anda. Ada pula di antara Anda yang mungkin senang dengan Al-Quran, cinta dengan Al-Quran, terkesan dengan Al-Quran karena mengkaji maknanya, mengkaji tafsirnya. Ya silakan. Apapun cara Anda untuk membuat diri Anda itu senang dengan Al-Quran, untuk membuat diri Anda itu menjadi kecanduan dengan Al-Quran, mencintai Al-Quran, merasa Al-Quran menjadi sebuah kebutuhan di hari-hari Anda itu, silakan lakukan. Ya, pada intinya bagaimana kita menumbuhkan cinta terhadap Al-Quran. Karena kalau cinta sudah tumbuh, candu itu akan datang. Dan ketika candu Al-Quran sudah merasuk ke dalam dada kita, insya Allah kita akan merasa nyaman dengan Al-Quran. Hari-hari kita akan selalu diiringi Al-Quran. Murojaah kita akan terasa ringan. Aktivitas kita yang capek, mungkin yang sangat padat sekali, waktunya sempit, itu tidak akan menjadi permasalahan kalau Al-Quran sudah menjadi candu. Ya, kesibukan kita yang padat, capek,
kita akan tetap menghafal Al-Quran. Karena Al-Quran sudah menjadi sebuah kebutuhan seperti rokok tadi. Atau seperti makan bagi perut kita. Kalau kita tidak makan pasti akan lapar. Kalau kita lapar, sesibuk apapun kita akan makan. Nah, seperti itu. Ya. Jadi silakan Anda cari apa yang bisa membuat Anda itu mencintai Al-Quran. Dari sisi mana? Silakan. Tidak harus mencintai Al-Quran itu tidak harus dari pintu A atau pintu B, pintu C. Anda boleh masuk ke dalam Al-Quran itu lewat pintu mana saja. Pada intinya nanti Anda bisa merasakan bahwa Al-Quran itu istimewa di hati Anda. Oke, mudah-mudahan obrolan singkat pada kesempatan kali ini bisa menumbuhkan kecintaan kita, bisa membuka wawasan kita bahwa memang kita harus menumbuhkan cinta terhadap Al-Quran. Kita harus menjadikan Al-Quran sebagai candu kita, supaya kita menjadi seorang ahlul Quran, menjadi orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, sehingga nanti Al-Quran menjadi syafaat untuk kita. Dan kita akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat kelak. Oke, kita akan sambung di kesempatan berbeda. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.